Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya ini, insya Allah jawab salamnya orang yang bahagia ini. Amin. Insya Allah ini jawab salamnya orang yang sebentar lagi mau pergi haji dan umroh. Udah daftar belum ya? Berarti tahun depannya lagi. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang jawab salamnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salamnya semangat, ditambah rezekinya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin dan solihat. Ditambah berkahnya, ditambah anaknya. Sengaja saya doa begitu, ini ngetes fokusnya, masih konsentrasi apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para alim dan ulama, para guru, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Dr. Andes Haji Suryadin MSI, semoga Allah menjaga beliau. Yang saya hormati tentu jajarannya, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Lurah atau yang mewakilinya, Pak RW, Pak RT. Semoga yang hadir di majelis yang berkah ini insya Allah dikumpulkan nanti bersama Rasulullah di surga kelak. Amin ya robbal alamin. Tadi dibilang dari Timur Tengah, ya, makanya mukanya agak-agak Arab maklum. Arab maklum, bukan Arab beneran. Gelarnya LC, artinya langsung ceramah. Ada juga yang dari bukan dari Timur Tengah tapi dari Ciputat. LC juga, lulusan Ciputat. Banyak pokoknya yang LC di sini ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah ketemu saya sebelum di sini? Sebelum ini belum pernah melihat saya sebelum ini? Tadi emang belum lihat ya? Emang kalau subuh ini belum ngopi kelihatannya nih. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita tahu bahwa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi mengalami berbagai macam ujian demi ujian. Dari embargo selama 3 tahun. Kemudian sahabat-sahabat harus mengungsi ke Habasyah. Kemudian kita tahu beliau datang ke Taif, di Taif dilempari. Tidak lama kemudian meninggallah 2 pelindung beliau dari luar, yaitu Abu Thalib, dan pelindung beliau dari dalam di rumah, yaitu istrinya Khadijah. Tapi karena beliau sabar dalam menghadapi ujian itu, maka Allah kasih hadiah kepada beliau. Allah kasih tiket kepada beliau, dan tiket perjalanan itu adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Poin yang pertama artinya apa? Sebenarnya kita semua di sini Allah sudah pengen ngasih hadiah loh kepada kita. Cuma kita sering nggak lulus ujian, itu saja. Karena kalau lulus ujian, Allah pasti kasih hadiah kepada kita. Nabi Muhammad karena sabar di dalam dakwah beliau, maka Allah kasih tiket beliau untuk melakukan perjalanan paling prestis. Belum ada siapapun yang pernah melakukan perjalanan sebagaimana perjalanan Rasulullah. Maka jemaah sekalian, saya ingin mengajak, yuk kalau ada musibah, kalau ada kesulitan, sabar. Karena nggak lama kemudian insya Allah Allah akan kasih hadiah kepada kita. Ini poin yang pertama.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kenal perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sebelum saya bahas tema ini ya. Tema kita apa hari ini? Menjadi penikmat salat. Ini tema yang saya yakin jarang orang mengangkat tema ini. Nah, kita tahu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poin yang kedua secara cepat yang ingin saya sampaikan. Jangan lupakan Masjidil Aqsa. Jangan pernah bilang apa urusan saya dengan saudara kita di Palestina. Padahal tiap Isra Mi'raj kita senantiasa menyebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut loh Masjidil Aqsa. Bahkan di surat At-Tin Allah menyebut Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kan kelihatan dari timur tengah ya. Wat-tin, dan demi buah tin, wa zaitun, demi buah zaitun. Kalau lihat di tafsir Ibnu Katsir, maksudnya demi tempat yang tumbuh di situ buah tin dan zaitun, dan itu maksudnya adalah Palestina. Silahkan buka tafsirnya. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah, negeri yang aman, bersumpah dengan 3 tempat suci. Pertama, bersumpah dengan tempat suci di Palestina. Yang kedua di Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan yang ketiga ada bersumpah dengan negeri Mekah. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk bicara tentang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Wahai manusia, engkau makhluk yang kusiapkan untuk suci sebagaimana sucinya ketiga tempat ini. Maka jangan kotori dirimu, karena engkau kuciptakan untuk sesuatu yang suci sebagaimana 3 tempat suci itu. Jadi poin yang kedua ingin saya sampaikan, bahwa jangan lupakan Palestina di dalam doa-doa kita. Percuma Isra Mi'raj kalau kita kemudian nggak peduli dengan Palestina. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, menjelang menyampaikan tema ini. Kita tahu Nabi menerima perintah sholat waktu kewajiban sholat waktu beliau Mi'raj. Setuju ya? Waktu beliau menerima perintah sholat, berapa rakaat sholat? Berapa waktu? Berapa? 50. Bukan 40, 50. Turun, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku sudah punya pengalaman dengan umatku. Umatmu gak akan kuat. Mintalah ringankan kepada Allah agar Allah mengurangi. Turun menjadi 40. Turun lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, minta lagi kurangin. Turun jadi 30. Bolak-balik ujungnya kemudian menjadi 5 yang pahalanya sama dengan 50. Waktu sudah jadi 5, ketemu Nabi Musa lagi, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu gak akan kuat. Minta lagi kompensasi, minta lagi kurangin, minta lagi diskon. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, aku malu wahai Musa, sudah dikurangi 5, pahalanya sama dengan 50. Nabi saja sudah malu loh. Tapi ada yang ngaku umat Nabi Muhammad gak malu-malu meninggalkan salat. Ada nggak tuh? Nabi Muhammad 5 disuruh dikurangin oleh Nabi Musa, malu karena 5 pahalanya sama dengan 50. Tapi ada umatnya Nabi Muhammad nggak malu-malu meninggalkan salat, nggak malu meninggalkan salat jamaah. Ada nggak tuh? Nah, itu poinnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kita belum masuk tema ini. Saya ingin cepat dulu tentang Isra Mi'raj. Kenapa Allah nggak langsung setting sholat itu langsung 5? Kan Allah udah tahu bakalan 5, betul kan? Kenapa harus dari 50 turun 40, turun 30? Bukankah Allah sudah tahu ujung-ujungnya akan menjadi 5?
Coba saya mau tanya, kalau seandainya sholat itu benar-benar 50, kira-kira kerjaan kita yang paling utama ngapain? Halo? Sholat, yang lain? Kegiatan yang lain apa namanya? Cemilan. Kegiatan yang lain apa? Sampingan. Andaikan benar-benar 50, pekerjaan utama kita sholat. Pelajaran ini yang ingin disampaikan. Wahai Muhammad, wahai umat Islam, andaikan 50 beneran, maka pekerjaan utama kalian adalah sholat. Ini yang ingin disampaikan melalui 50 itu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, sholat itu bukan sampinganmu. Saya ulang lagi ya. Kalau 50 kira-kira sampingan nggak tuh sholat? Sampingan atau yang utama? Itu pesan itu yang ingin disampaikan. Sholat itu utama. Makanya aku wajibkan 50 di awal. Supaya di pikiran kalian bahwa sholat itu bukan sisa waktu. Sholat itu utama. Jangan sholat yang menyesuaikan aktivitasmu. Aktivitasmu yang harus menyesuaikan waktu sholat. Itu loh pesannya. Kalau bukan kukurangi, niscaya aktivitas utama kalian adalah sholat. Yang lain cemilan dan sampingan. Maka setelah aku kurangi menjadi 5, kalian jangan lupa ya, yang 5 itu bukan pekerjaan sampingan, tapi dia pekerjaan utama. Dia bukan sisa waktumu, tapi dia adalah prioritas waktu. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat apa? Yang paling akhir sering dilakukan apa? Saya ulang lagi ya kalimatnya. Yang paling awal dihisab apa? Yang paling sering kita tunda melakukannya apa? Jaka sembung ya. 50 jadi 5 supaya kita tahu kalau 50 beneran itu berarti aktivitas utama. Aku kasihan kata Allah, aku kurangi jadi 5. Jangan lupa yang 5 ini utama. Bukan waktu sisa, bukan waktu akhir. Kau akhirkan sholatmu, ku akhirkan urusanmu. Maka orang-orang yang sering mengakhirkan sholat biasanya diakhirkan urusannya oleh Allah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk sebelum ke situ. Sebelum masuk ke tema ini. Ada nggak orang nggak sholat gara-gara sibuk? Alasannya sibuk. Sibuk kan mana sama Nabi? Nabi itu ngurus negara loh. Nabi itu ngurus umat. Nabi itu panglima perang. Nabi itu berdagang. Urusannya begitu sibuk, tapi jangankan sholat 5 waktu, tahajud tiap malam. Betul nggak? Mohon maaf, Nabi itu istrinya berapa? Pokoknya lebih dari 1 katanya. Subhanallah. Tapi masih sempat sholat tahajud, Pak. Ini istri 1 aja nggak sempat sholat tahajud, jadi jangan mikirin nambah. Bener nggak, Bu? Setuju nggak, Bu? Bu setuju nggak, Bu? 1 aja udah nggak tahajud, nggak puasa sunnah, mikirin nambah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang sering kali merasa nggak ada waktu untuk sholat. Pertanyaan saya, kalau dia rapat sama Pak Prabowo, lalu tiba-tiba di ruang rapat itu perutnya mules, kira-kira dia ada waktu nggak ke toilet? Ini rapat dengan Pak Prabowo, tiba-tiba perutnya mules, kira-kira dia ada waktu nggak? Izin atau ditahan? Pasti izin. Berapa menit dia ke toilet? Jalannya di toiletnya, saya ngitung Pak. Saya kebetulan ngisi di MRBJ, biasanya waktu azan off dulu azan, habis itu lihat waktu qamat tinggal berapa menit.
Oh tinggal 2 menit, Ustadz gimana nih? Kita sholat sunnah dulu atau langsung sholat? Saya bilang 2 menit, sholat sunnah dulu. Belum 2 menit itu udah pada selesai Pak sholat sunnah. Itu berarti apa? Orang Indonesia itu sholat berarti kalau 4 rakaat kira-kira paling lama berapa? 5 menit. 5 menit. Kalau ke toilet berapa menit? Orang merasa tidak punya waktu loh. Sok sibuk loh. Tapi kalau perutnya mules dan urusannya ke toilet, dia selalu ada waktu. Tapi dia tidak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata toilet bagi dia lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya nih, kita belum masuk tema loh ini. Insya Allah panjang pembicaraan kita. Siap gak nih yang dengarkan? Kita ada waktu nggak jamaah sekalian untuk makan? Untuk tidur? Untuk buka handphone? Untuk arisan? Saya kadang-kadang heran loh. Kita selalu punya waktu untuk yang lain, tapi tidak untuk Allah. Aneh ya? Pokoknya yang lain-lain tuh ada waktu. Untuk tahajud gak ada waktu. Untuk baca Quran gak ada waktu. Betapa kita menganggap Allah tuh gak penting. Siapa yang tidak menganggap penting sholat, berarti dia menganggap Allah itu tidak penting. Orang yang meremehkan sholat berarti meremehkan agama ini. Tidak ada yang bagi dia yang agung dalam agama ini kalau dia meremehkan sholat. Inilah mengapa kewajiban sholat itu melalui proses yang sangat luar biasa harus ketemu langsung di Sidratul Muntaha agar kita tahu bahwa sholat ini sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita masuk ke tema menjadi penikmat sholat. Saya yakin di sini semuanya praktisi sholat, tapi belum tentu menjadi penikmat sholat. Coba kita tes. Kira-kira mana yang lebih sering dikatakan? Alhamdulillah sudah sholat, atau Alhamdulillah nikmatnya sholat? Halo jamaah. Alhamdulillah sudah sholat, atau Alhamdulillah nikmatnya sholat? Yang sering kita katakan. Oh sudah, berarti sholat itu beban ya? Beban berat, lalu pas ditaruh, alhamdulillah. Kira-kira kalau kita anggap beban sholat itu kira-kira akan kita rasakan nggak kehadiran Allah? Kalau sholat itu sebagai beban, kira-kira kita akan menikmati sholat atau akan terburu-buru melaksanakan? Nanti kira-kira waktu tarawih nanti Ramadan, kita kira-kira cari yang panjang sholatnya atau cari yang pendek? Tadi sholat saya kepanjangan atau kependekan? Di beberapa masjid jamaah sekalian, ada masjid tertentu, saya yakin banyak yang nggak tahu, karena jarang yang cari. Karena yang mencari itu hanya penikmat sholat. Setiap Ramadan ada satu masjid, dia itu di situ setiap malam 1 juz, dan semua orang yang sholat ke situ pasti sudah tahu kalau di situ 1 juz. Coba ada yang tahu di masjid mana? Ayo, kalau tahu berarti dia penikmat sholat. Betul nggak? Karena memang di situ hanya untuk orang-orang yang sengaja saya mau menikmati sholat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita insya Allah akan naik kelas dari pelaku sholat, pengamal sholat menjadi penikmat sholat. Saya mau kasih tips-tipsnya. Orang minum kopi saja ada peminum, ada penikmat katanya, betul kan? Yang suka kopi yang tangan. Bapak peminum atau penikmat? Masih peminum, Pak. Peminum. Cirinya apa? Masih pakai gula. Kalau masih pakai gula, katanya peminum. Tapi kalau ngopi udah nggak pakai gula, penikmat kopi. Subhanallah. Jadi justru nikmatnya di pahitnya itu. Penikmat sholat, justru nikmatnya sholat itu di rileksnya, di pelan-pelannya, di lamanya dan panjangnya sholat itu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Ibnul Qayyim al-Jauziyah punya ungkapan yang sangat luar biasa. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, lalu bagaimana dia bisa memasuki surga akhirat? Saya ulang lagi ya. Di dunia ini ada surga, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Siapa yang belum memasuki surga dunia, belum menikmati surga dunia, bagaimana mungkin dia mampu bisa menikmati surga di akhirat? Lalu beliau ditanya, apa itu surga dunia? Kenikmatan beribadah kepada Allah, kelezatan beribadah kepada Allah. Siapa yang sudah merasakan kelezatan dalam beribadah, berarti dia telah memasuki surga dunia, dan itu tanda bahwa dia akan memasuki surga akhirat. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang bagaimana caranya kita yang sudah menjadi praktisi sholat puluhan tahun ini, kita naik kelas menjadi penikmat salat. Yang pertama, semuanya dimulai dari mindset. Apa jemaah? Cara pandang. Tadi saya sudah jelaskan, kalau salat itu kewajiban, kita tidak akan merasakan kehadiran Allah saat salat. Jika salat itu kewajiban, kita terburu-buru untuk melakukannya. Maka yang perlu kita rubah adalah mindset, cara pandang. Kata para ahli, new mindset, new result. Mindset baru, hasil baru. Pengen nggak punya istri baru? Nggak usah ganti istri. Tapi lihatlah istri kita dengan cara baru. Contohnya begini, di dunia ini tidak ada satupun yang sama dengan istri kita. Cari, nggak ada yang sama. Betul nggak? Selama alam semesta diciptakan, hanya sekali itulah dia diciptakan dan tidak ada yang sama dengan istri kita. Dia unik. Oh, itu namanya sudut pandang baru tuh. Maka kita melihat istri menjadi baru, kasih sudut pandang baru, jadi baru. Baik jamaah sekalian, yang saya maksud sudut pandang baru hari ini bukan karena belum ada sebelumnya, boleh jadi karena kita baru tahu. Saya pernah ke rumah teman saya lihat di perpustakaannya banyak buku. Oh, ini buku ini banyak nih. Ya Ustadz, buku lama, kata dia begitu. Terus saya tanya, udah baca belum itu buku? Belum, berarti buku baru. Jadi ayat Quran yang belum kita pahami itu bukan ayat lama, Pak. Ayat baru. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun tuh nggak ada tahun baru kalau perilaku lama. Kelakuan lama, nggak ada tahun baru, nggak ada pribadi baru. Maka hari ini kita akan membuat sholat kita sholat yang baru. Dari yang sebelumnya hanya mengamalkan sholat, menjadi penikmat sholat. Yang pertama, masuk nih. Jadikanlah sholat sebagai pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi sholat, saat sholat, ya Allah, aku sholat ini ingin berterima kasih kepadamu. Dalilnya apa? Ini semuanya insya Allah cerita ini sudah pada tahu, tetapi poinnya jarang orang yang nangkap. Nabi sholat pernah beliau sampai bengkak-bengkak. Sama di sini banyak juga yang bengkak-bengkak. Banyak kelebihan, Pak. Emang kita tuh sama Nabi beda-beda tipis. Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi itu sedih loh. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau, alam nashrah laka sadrak. Berarti sebelumnya beliau sempit dada. Tapi yang membuat Nabi sempit itu bukan urusan dapur, bukan urusan uang, tapi urusan umat manusia yang jauh dari kebenaran. Itu yang membuat Nabi sedih. Makanya para ulama mengatakan, katakan kepadaku apa yang membuat kau sedih, maka aku akan tahu siapa dirimu. Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bahagia, aku akan tahu siapa dirimu.
Karena ada orang yang sedih kalau udah tanggal tua, Pak. Baik, Nabi sholatnya sampai bengkak-bengkak. Lalu Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada beliau, wahai suamiku, telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Mengapa engkau membebani dirimu dengan sholat yang begitu lama sampai bengkak? Ini jawabannya ini indah. Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Berarti sholat bagi Nabi adalah ungkapan. Kalau sholat bagi kita adalah kewajiban, beda. Mari kita lihat dalilnya terkait dengan sholat dengan ungkapan rasa syukur. Inna a'tainakal kautsar. Terus Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak. Di antara nikmat yang banyak itu telaga Kautsar. Di antara nikmat itu yang banyak adalah apa? Telaga Kautsar. Kautsar dari kata kasir. Kautsar berarti banyaknya banyak. Lihat bagaimana perintah Allah. Fasholli sholat. Berarti ayat ini ingin mengatakan bahwa sholat adalah cara kita bersyukur. Orang yang tidak sholat berarti orang yang sedikit sholat berarti orang yang banyak sholat. Dan jika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Jika kita tidak bersyukur, berarti orang yang banyak sholatnya akan banyak rezekinya. Orang yang kurang sholatnya akan kurang juga rezeki. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau sholat adalah kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kira-kira sholat seperti itu nikmat nggak? Sampai nanti bengkak fisiknya, tapi karena di sininya bahagia, karena di sininya kuat, bengkak nggak terasa. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang bahagia fisiknya akan kuat. Orang yang tidak bahagia fisiknya akan lemah. Maka bahagia dulu baru sehat, bukan sehat dulu baru bahagia. Bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Coba di sini kira-kira nih orang-orangnya bahagia atau pura-pura bahagia? Coba, apa kabar jamaah sekalian? Ya, banyak pura-pura, alhamdulillah, padahal banyak utang. Coba jawab pertanyaan ini ya. Nikmat Allah banyak atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Saking banyaknya atau saking dikitnya? Mana yang lebih sering kita ingat? Nikmat Allah atau kesulitan hidup? Kan saya bilang, banyak orang yang bahagianya itu pencitraan. Coba ulang lagi pertanyaannya. Nikmat Allah banyak atau tidak? Bisa dihitung atau tidak? Saking banyaknya atau saking dikitnya? Mana yang lebih sering kita ceritain kepada orang? Nikmat Allah atau kesulitan hidup? Kalau ada nikmat itu jarang diceritain. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Tapi kalau sulit di-share, bicara di Facebook, seolah-olah ada yang peduli melihat dan mendengarkan kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nikmat Allah bisa dihitung atau tidak? Mestinya kita kalau nikmat itu mestinya kebahagiaan kita. Aneh ya? Nikmat Allah nggak bisa dihitung, Ustaz. Kebahagiaanmu?
Nah, kalau nikmat Allah tidak bisa dihitung jamaah sekalian, berarti orang itu tidak bahagia karena tiada nikmat atau buta tidak melihat nikmat.